Hai guys, gimana kabar kalian? Semoga baik dan tetap semangat ya. Kali ini kita akan membahas alur cerita sebuah film action komedi yang disutradarai oleh Stanley Tong. Film ini menceritakan petualangan seorang profesor arkeologi yang diperankan oleh Jackie Chan, berpetualang mencari harta karun kerajaan Magadha. Guys, semoga channel ini bisa menghibur kita semua. Terima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dengan mensubscribe, like, dan berkomentar. Semoga kalian selalu sehat dan rezeki kalian selalu dilancarkan. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, silakan pakai headset kalian, cari posisi terbaik, dan kita akan ceritakan alur cerita film yang diberi judul Kung Fu Yoga. Awal kisah, seorang biksu yang bernama Huan Sang dari dinasti Tang China pergi ke barat hingga memasuki India untuk mencari Sutra Buddha. Perjalanan sucinya itu mulai mempererat hubungan antara dua kerajaan. Kemudian, dinasti Tang mengirimkan utusannya yang bernama Wang Huanse ke India. Dia memberikan kontribusi yang luar biasa untuk mengembangkan hubungan dan pertukaran budaya antara China dan India di masa itu. Di tahun 647 sebelum Masehi, Arunaswa, pemimpin pasukan gajah kerajaan Magadha di India, mencoba merebut tahta dan menjadikan dirinya raja. Pada misi kedua Wang Huanse ke India, Arunaswa memimpin pasukannya untuk melakukan penghadangan terhadap Wang Huanse. Sementara itu, duta besar Arunaswa menyerang Magadha, dan perang besar pun terjadi di kerajaan itu. Atas perintah Ratu Gitanjali, diutuslah seorang jenderal yang bernama Bima untuk menyelamatkan Wang Huanse. Atas bantuan Jenderal Bima, Wang Huanse berhasil menyelamatkan diri dari penyergapan itu. Jenderal Bima mengawal Wang Huanse kembali ke Kaisar Tang Agung untuk meminta bantuan pasukan. Saat itu, Jenderal Bima diserahkan harta berharga oleh Ratu Gitanjali sebagai upeti penghormatan untuk Kaisar Tang. Dan sekarang, nasib Magadha ada di tangan Jenderal Bima yang ditugaskan mengantar Wang Huanse sekaligus meminta bantuan pasukan kepada Raja Tang untuk membantu Magadha. Dalam perjalanan menuju China, tibalah mereka di atas danau beku dalam keadaan cuaca yang tidak bersahabat. Untuk menghindari kecelakaan, Wang Huanse mencari jalan yang lebih aman untuk dilintasi. Dia berangkat lebih dahulu. Beberapa saat kemudian, ketika dia menoleh ke belakang, Jenderal Bima dan pasukannya menghilang tanpa jejak. Singkat cerita, Wang Huanse dibantu oleh pasukan dari Tibet kembali ke Magadha untuk mengalahkan 3.000 pasukan gajah Arunaswa. Kemudian muncul pertanyaan, di mana Jenderal Bima dan seluruh harta yang dibawanya? Sampai akhir hayatnya, Wang Huanse tidak pernah tahu keberadaan Jenderal Bima dan harta yang dibawanya. Wang Huanse menulis sebuah catatan yang berjudul Perjalanan ke India Pusat, yang menjelaskan perjalanannya ke India. Dan dari itulah petualangan ini dimulai. Jack, seorang profesor arkeolog yang diperankan oleh Jackie Chan, diminta oleh bosnya untuk membantu Asmita dari Institut Penelitian Museum Palace Rajasthan, India, dalam menemukan harta karun Magadha di India. Asmita membawa sebuah peta yang merupakan peta yang ditinggalkan oleh Jenderal Bima, yang diyakini merupakan petunjuk untuk menuju harta karun tersebut. Rupanya, peta itu telah tersimpan di museum selama bertahun-tahun. Peta itu sudah berumur 1000 tahun dan telah rusak parah. Asmita mengundang Jack untuk memecahkan misteri ribuan tahun tersebut bersama dirinya
dan atasan Jack menyetujui hal itu dan mengatakan Jack adalah arkeolog terbaik di China dan dia memang paling cocok dengan misi tersebut. Singkat cerita, Jack menemui Jones, putra temannya yang berprofesi sebagai pemburu harta karun. Jack membujuk Jones untuk ikut bersamanya untuk mencari harta karun itu. Sekaligus untuk membuktikan apa yang selama ini diyakini oleh ayahnya. Dan Jones pun menyetujuinya. Maka terbentuklah tim pencari harta karun Magadha. Mereka pun berangkat menuju Gunung Kunlun, perbatasan India dengan China. Di situ, Jones menunjukkan koin yang didapatkan ayahnya di tempat itu, dan diyakini koin itu akan menuntun mereka ke tempat harta karun itu. Asmita meminta izin Jones untuk melihat koin itu lebih detail, dan mengatakan bahwa koin itu bukan koin biasa. Di koin itu ada lambang keluarga Bima, dan diyakini itu adalah milik Jenderal Bima. Atas petunjuk itulah, Jack dan timnya memindai lokasi tersebut dan mulai mengeksplorasi tempat itu. Jones menuju Sungai Naga Kembar. Setibanya di lokasi, Jones melepaskan drone yang mirip ikan untuk memberikan video bawah air di Sungai Naga Kembar. Kemudian menandai rongga yang berada di bawah sungai itu. Atas temuan mereka itu, Jack menelpon temannya yang ahli dalam melakukan pengeboran. Dia menjelaskan alasannya untuk melakukan pengeboran di tempat itu, yakni untuk menemukan harta karun Magadha. Singkat cerita, setelah beberapa hari menunggu kedatangan temannya Jack, akhirnya temannya pun datang ke tempat mereka. Di saat mereka berkumpul untuk makan, lolongan serigala alpa terdengar dari kejauhan. Jack dan yang lainnya mengambil kapak dan alat pemukul. Jack mengatakan mereka harus terlihat lebih kejam daripada serigala itu. Kemudian Jack mengajak Jones untuk berpura-pura berkelahi agar dilihat oleh para serigala itu. Intinya, jangan tunjukkan ketakutanmu di hadapan serigala-serigala itu. Mereka juga melempari para serigala itu dengan bola salju. Serigala-serigala itu pun langsung pergi. Kemudian, scene berpindah ke India. Diceritakan ada keturunan terakhir dari Arunaswa yang bernama Randall mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa lokasi harta karun itu sudah ditemukan. Atas laporan itu, dia memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi Jack dan timnya. Sementara itu, Jack dan timnya melakukan penggalian dengan laser. Mereka melubangi lapisan es tebal itu seperti memotong kue lapis. Kemudian, Jack dan Asmita masuk ke dalam lubang itu. Rupanya, di bawah lubang itu terdapat gua es yang cukup luas. Kemudian, tim yang lain menyusul ke bawah. Di gua itu, mereka menemukan beberapa mayat dari prajurit Jenderal Bima. Dan tentu saja, harta karun yang mereka cari. Koin emas yang jumlahnya 13 peti. Guys, jika kalian yang menemukan koin-koin emas itu, apa yang akan kalian lakukan? Silahkan tulis di komentar. Beberapa saat kemudian, para begunal anak buah Randall datang mengganjal kebahagiaan mereka. Mereka menodongkan senjata ke Jack dan timnya, dan tentu saja akan mengambil harta karun itu. Tidak semudah itu, Pulgoso. Lawannya itu Pak Jackie Chan. Tentu saja Jack tidak menyerah begitu saja, dan perkelahian seru yang dibumbui komedi pun terjadi. Saat perkelahian itu, Jones berhasil mendapatkan berlian itu dan naik ke atas gua. Dia pun berhasil kabur, meninggalkan Jack dan teman-temannya.
Jack dan teman-temannya berhasil dikalahkan dan diikat oleh anak buah Randall, serta membawa harta karun itu. Singkat cerita, mereka berempat berhasil melepaskan diri dari ikatan yang membelenggu mereka. Mereka pun keluar dari dalam gua itu melalui sungai bawah air. Setibanya di permukaan, Asmita mencari bantuan untuk Jack yang kedinginan dan hampir saja tenggelam. Singkat cerita, 2 minggu kemudian, Jack pun kembali pulih. Dan dia ditemui oleh Direktur Liu. Jack menanyakan apakah para penjara itu berhasil ditangkap, dan Direktur Liu mengatakan mereka telah berhasil ditangkap. Atas keberhasilan Jack menemukan harta karun itu, dia pun menerima banyak kartu ucapan selamat atas penemuannya itu. Saat itu, Asmita mengirimkan pesan kepada Jack bahwa berlian Magadha yang dibawa oleh Jones adalah kunci untuk membuka harta berharga kerajaan Magadha. Rupanya, selain harta karun itu, ada tersimpan lebih banyak lagi harta karun lainnya. Asisten Jack mendapatkan berita bahwa berlian itu saat ini telah berada di tempat pelelangan di Dubai. Rupanya, Jones telah membawa berlian itu ke tempat pelelangan di Dubai. Jack dan asistennya pun berangkat ke Dubai. Sesampainya di Dubai, Jack menemui temannya yang kaya raya di sana. Hal pertama yang mereka lakukan adalah menikmati balapan onta. Dan kemudian Jack pergi ke tempat pelelangan berlian itu. Sementara asistennya mengawasi Jones yang lagi menikmati pestanya di pantai. Di tempat pelelangan itu dihadiri juga oleh Randall, dan tawar-menawar pun terjadi. Dan akhirnya Jack memenangkan lelang itu. Lebih tepatnya, teman Jack yang kaya itu memenangkan pelelangan itu. Si Randall tidak menyerah begitu saja. Dia memerintahkan anak buahnya merebut berlian itu. Dan sudah bisa dipastikan perkelahian yang dibumbui aksi komedi ala Jackie Chan pun berlangsung. Anak buah Randall berhasil merebut berlian itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Saat itu, Jack menyerobot sebuah mobil mewah milik Sultan Minyak untuk mengejar mobil Randall. Dan yang terjadi di luar dugaan. Rupanya, binatang peliharaan Pak Sultan masih ada di mobil itu. Ya, peliharaan Pak Sultan itu singa. Ya, singa, bukan kucing. Dan kejar-kejaran yang dipenuhi mobil para sultan di jalanan Dubai pun semakin seru. Sesaat, Jones berhasil merebut berlian itu. Namun, akhirnya berlian itu dibawa kabur oleh Asmita yang saat itu mengendarai sepeda motor. Mengetahui hal itu, Jack dan asistennya berangkat ke India untuk mencari Asmita. Sesampainya di India, Jack menemui seseorang untuk mengantarkannya ke seorang putri keturunan dari Ratu Gitanjali Kerajaan Magadha. Dan tanpa diduga, ternyata selama ini tanpa sepengetahuan Jack, Asmita adalah putri keturunan Kerajaan Magadha. Putri Asmita meminta maaf kepada Jack. Dia tidak punya cara lain untuk memastikan Jack bersedia datang ke India. Dan Asmita pun menunjukkan berlian itu kepada Jack dan menjelaskan apa sebenarnya keistimewaan dari berlian itu. Rupanya, berlian itu adalah kunci untuk membuka harta berharga kerajaan Magadha. Dan Asmita juga menjelaskan bahwa berlian itu adalah menjadi satu kesatuan dengan tongkat kerajaan Magadha. Cara menemukan dan membuka pintu harta Magadha dengan tongkat kerajaan itu. Asmita pun belum mengetahui hal itu. Jack dan Asmita duduk bersama. Asmita menceritakan sejarah kerajaan Magadha, dan mereka mencari petunjuk lebih detail ke perpustakaan kerajaan. Asmita dan Jack berhasil menemukan beberapa petunjuk dari buku-buku itu.
Jack dan Asmita berencana menemui Jones dan yang lainnya di jalanan dekat istana. Tapi mereka dihadang oleh anak buah Randall. Dan kembali, perkelahian seru berbumbu lucu terjadi. Saat itu, Jones dan adik Asmita berhasil ditangkap oleh anak buah Randall. Atas kejadian itu, Jack mau tidak mau harus menemui Randall di kediamannya. Sementara asistennya mengawasi dari luar melalui kamera yang dibawa Jack. Tetapi kamera itu ketahuan oleh Randall dan dia pun membuangnya. Akhirnya asisten Jack menyelinap ke dalam rumah Randall dan berusaha membebaskan Jones dan adiknya Asmita yang dikurung di dalam kandang yang dijaga oleh para hyena. Setelah berusaha keras, akhirnya mereka bertiga berhasil lolos. Sementara itu, Jack, Asmita, dan Randall pergi ke kuil Amala. Jack, dengan kemampuan analisa dan pengalamannya, berhasil menemukan petunjuk baru dengan menanjapkan tongkat itu di dalam kuil. Tiba-tiba, Jack dan Asmita serta salah satu anak buah Randall terperosok ke dalam terowongan di bawah kuil itu. Dan di situ terdapat gua bawah tanah. Ternyata di dalam situlah harta karun yang mereka cari selama ini berada. Guys, silahkan kalian menghayal sendiri. Jika kalian menemukan harta karun sebanyak itu, apa yang akan kalian lakukan? Akhirnya, mereka membuka peti-peti itu. Dan ternyata isinya bukan emas seperti yang mereka perkirakan, melainkan ilmu para leluhur yang berisi obat-obatan, ajaran Buddha, struktur bangunan, dan lain-lain yang disimpan rapi di dalam peti itu. Rupanya, apa yang dimaksud dengan perkataan, "Dia yang memiliki mata siwa memiliki seluruh dunia," bukanlah kekuasaan dan uang, tetapi pengetahuan dan kebijaksanaan untuk menolong manusia agar lebih baik. Rupanya Randall tidak terima akan hal itu, dan baku hantam pun kembali terjadi. Randall yang berduel dengan Jackie Chan sudah pasti bisa dikalahkan. Endingnya, Randall menyadari kesalahannya, dan akhirnya mereka pun menari bersama. Tentu saja menari India, dan goyang India mengakhiri film ini.